Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iputu Raditya Satya Karsawardana dari kelompok 16 dengan NIM F1D022008. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai tahapan dari praktikum modul 1 ini, di mana praktikum pada modul 1 ini membahas tentang cabling. Di sini akan saya mulai dari uh, permasalahannya. Di sini pada modul 1 ada 5 permasalahan yang terdapat. Yang pertama itu adalah melakukan pembuatan dan pengujian kabel UTP dengan konfigurasi crossover. Kemudian yang kedua adalah menghubungkan dua buah komputer menggunakan kabel UTP jenis cross. Kemudian yang ketiga adalah melakukan setting protokol TCP/IP. Terus yang keempat adalah melakukan testing koneksi dua buah komputer dengan perintah ping dan tangkap proses yang terjadi menggunakan Wireshark. Kemudian melakukan analisa protokol layer 2 dan protokol layer 3. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah membandingkan kecepatan dataset 1 dengan dataset 2. Di sini alat dan bahan dari praktikum ini adalah yaitu adanya laptop, kemudian kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, software Wireshark, terus gunting, hop atau switch, dan yang terakhir adalah LAN kabel tester. Kemudian di sini kita akan masuk permasalahan yang pertama. Di mana di sini kita akan membuat kabel UTP dengan konfigurasi crossover. Di sini dapat kita lihat untuk membuat kabel UTP crossover ini ada dua macam bagian yang berbeda pada ujungnya. Ujung pertama itu adalah untuk pengirim dengan konfigurasi strike dengan warnanya itu adalah putih orange, kemudian yang kedua orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kemudian untuk bagian ujung yang lagi satu, yaitu yang dibuat dengan menggunakan konfigurasi cross dengan urutan warnanya putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Nah, di sini adalah tahapan dalam membuat kabel dengan konfigurasi ini. Yaitu pertama, kita melakukan pengukuran dulu panjang kabel UTP-nya sekitar kurang lebih 2 cm, atau jika kita merasa sudah cukup, kita bisa mengupas kabel cover kabelnya itu dengan menggunakan gunting ataupun cutter. Dan setelah selesai melakukan pengupasan, di sini kita akan mulai meluruskan kabel dan melakukan pengurutan warna sesuai dengan warna yang tercantum pada tabel sebelumnya. Kemudian setelah kita lakukan pengurutan warna, kita merapikannya lagi dan kemudian meratakan ujung kabelnya dengan memotong menggunakan gunting. Namun kita sesuaikan lagi dengan konektor RJ45-nya supaya tidak terlalu pendek. Kemudian setelah itu, kita memasukkan kabel kecil yang telah kita urutkan tadi ke dalam pin konektor dengan konektor RJ45 ini adalah pin 1 dihitung dari kiri sampai kanan adalah pin 8. Kemudian setelah kita memasukkan kabel tersebut ke dalam pin konektor RJ45 ini, kita menyelesaikan tahap akhirnya dengan menggunakan alat crimping tools, di mana kita menjepitnya menggunakan crimping tools dengan kuat sampai ujung kabel yang di dalamnya itu terbuka dengan tembaga konektor RJ45. Kemudian untuk tahapan yang terakhir ini adalah kita melakukan pengetesan dengan menggunakan LAN tester untuk melihat apakah kabel yang telah kita buat ini telah sesuai konfigurasinya. Kemudian jika kabel yang telah kita buat tadi telah sesuai dengan konfigurasi yang kita inginkan, yaitu crossover, kita lanjut ke tahap selanjutnya, di mana pada tahap ini adalah kita menghubungkan dua buah komputer menggunakan kabel crossover, di mana di sini kita menyolokkan kabel LAN yang telah kita buat tadi ke laptop pertama dan lagi satu ujung kabelnya ke laptop kedua. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke tahap selanjutnya untuk melakukan setting protokolnya, di mana di sini adalah setelah kita menghubungkan dua buah komputer tersebut dengan menggunakan kabel, kita dapat masuk pertama kali ke Windows Defender Firewall, di mana di sini fungsinya adalah untuk mematikan
fitur Defender Firewall ini supaya tidak mengganggu nantinya pada saat kita mencoba untuk ping. Kemudian setelah mematikan Windows Defender Firewall-nya, kita bisa langsung masuk ke control panel dan mencari Network and Sharing Center. Kemudian setelah kita membukanya, kita masuk ke menu Change Adapter Settings. Kemudian akan muncul pilihan Ethernet dan kita bisa mengkliknya. Kemudian setelah kita mengklik tab Ethernet tadi, akan muncul di sini seperti gambar pada ini, dan kita memilih Internet Protocol version 4 yang ada di sini. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke jendela selanjutnya ini, dan kita melakukan setting IP address, di mana formatnya itu adalah 192.168.22, yaitu angkatan kita, dan yang terakhir itu adalah NIM kita sendiri. Jika NIM kita 008 seperti saya, maka di akhir dicantumkan 8, dan jika misalkan 164, kita cantumkan 164. Nah, kemudian kita hanya tinggal mengklik subnet max ini, dan otomatis akan terisi nanti seperti yang tertera di sini. Kemudian jika selesai, kita bisa mengklik OK. Kemudian selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga pada komputer yang lagi satunya. Dengan format IP address yang kita masukin adalah sama, yaitu 192.168, kemudian angkatan kita angkatan berapa, dan yang terakhir adalah NIM, dan menyesuaikan subnet max. Nah, setelah kita selesai mengatur IP address tadi, kita lanjut ke tahapan selanjutnya, di mana adalah kita ingin mengetes apakah kedua komputer itu telah terkoneksi apa belum, yaitu dengan melakukan perintah ping melalui CMD atau command prompt. Kemudian ketika kita sudah membuka menu command prompt, kita bisa mengetik perintah ping, kemudian kita memasukkan IP address yang telah kita set tadi, yaitu 192.168.22.8 untuk melakukan uji koneksi terhadap komputer tujuan. Setelah itu kita bisa menekan tombol enter, dan nanti akan muncul informasi seperti yang tertera pada gambar 1.9 ini. Nah, dari sini kita bisa lihat yang terkirim 4 dan yang diterima juga 4 dan 0% loss. Nah, yang berarti kabel kita telah tersambung pada komputer tujuan dan bisa mengirimkan data dengan baik. Nah, kemudian untuk tahapan selanjutnya, kita dapat memantau dan melihat apakah ICMP dan ARP-nya sudah terlihat dengan membuka software Wireshark. Nah, dan nanti di situ kita bisa memulai memonitoring dan melihat apakah semuanya telah berjalan sesuai dengan apa yang telah kita atur sebelumnya. Seperti gambar pada ini, di mana kita sudah melihat ICMP dan ARP-nya sudah terlihat pada software Wireshark ini. Nah, kemudian setelah kita selesai memantau di software Wireshark ini, kita bisa melanjut ke tahap selanjutnya, di mana tahap terakhirnya adalah kita membandingkan kecepatan dataset satu dengan dataset yang kedua. Di sini kita mengirim sebuah file ke laptop tujuan dengan menggunakan kabelan ini, dan kemudian kita membandingkannya, dataset yang mana yang paling cepat dikirimkan. Nah, dari hasil percobaan saya di praktikum ini, dataset yang pertama ini bisa terkirim dengan kecepatan yang lebih cepat daripada pengiriman dataset yang kedua, di mana pada dataset yang pertama ini file terkirim dengan kecepatan 36,4 Mbps, sedangkan pada dataset yang kedua ini file terkirim dengan kecepatan 12,4 Mbps, yang berarti pengiriman file dataset satu ini lebih cepat daripada pengiriman file dataset kedua. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah di mana kesimpulan saya dari praktikum telah berjalan ini.
Berdasarkan praktikum tersebut serta pembahasan yang telah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa kabel crossover adalah sebuah kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan Ethernet secara langsung. Kemudian RJ45 ini adalah port data yang biasanya digunakan untuk koneksi Ethernet atau serial dengan jack 8 posisi 8 konduktor. Terus selanjutnya, fungsi dari kabel crossover adalah untuk menghubungkan kedua perangkat di dalam jaringan yang sama. TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, di mana merupakan seperangkat aturan yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi di sebuah jaringan. Yang kelima adalah mengenai PDU atau Protocol Data Unit. Ini adalah istilah yang berasal dari Open System Interconnection atau OSI yang diterapkan dalam bidang telekomunikasi untuk menggambarkan sekumpulan data yang ditambahkan atau dihapus pada setiap tingkatan model OSI. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah di mana kita menggunakan Wireshark ini untuk melakukan pemeriksaan paket data pada tingkat data link layer 2 yang mengacu pada lapisan data link dalam model referensi OSI. Dan jaringan layer 3 mengacu pada lapisan network dalam model OSI, di mana paket data dikemas dalam paket dan diatur dalam jaringan IP. Sekian penjelasan saya mengenai tahapan praktikum modul 1 mengenai cabling, dan begitulah kesimpulan yang saya berikan berdasarkan praktikum dan pembahasan yang telah saya lakukan sebelumnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih kurang lengkap dan mungkin masih terdengar terbata-bata. Dan saya ucapkan terima kasih kepada asisten praktikum modul 1 yaitu Bang Gerald karena telah membantu kami selama praktikum ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kembali dan mohon maaf. Selamat pagi.